Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 15 November tahun 2021, kita memperingati Santo Albertus Agung. Perkenalkan, saya Febri dari Paroki Roh Kudus, Surabaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil suci dari Lukas, yaitu tentang orang buta yang disembuhkan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu untuk Engkau menyembuhkan orang buta. Dengan kerendahan hati, orang buta meminta kesembuhan daripada-Mu, dan karena imannya orang buta itu sembuh. Semoga melalui sabda-Mu itu, kami pun menjadi orang-orang yang selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, agar iman kami selalu menyembuhkan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, secara literal kita bisa membaca bahwa ada orang buta secara fisik, yaitu memang matanya tidak terlihat dan yang ada hanya sebuah kegelapan. Lalu orang buta itu pun tidak tahu siapa yang datang. Tetapi entah apa yang menggerakkan dirinya agar dia meminta belas kasih dari Tuhan Yesus untuk ia dapat melihat. Kebutaan secara fisik yang ada dalam Injil Lukas ini dijawab langsung oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan orang buta itu, dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus dengan sukacita. Maka orang buta itu sungguh senang dapat melihat yang selama ini yang dia tahu hanya sebuah kegelapan, dan akhirnya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dia disembuhkan, dan karena imannya
dia dapat melihat. Semoga kita pun selalu menjadi orang-orang buta itu dengan kerendahan hati. Kita selalu mengutamakan terlebih dahulu Tuhan Yesus dibandingkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Semoga juga kita menjadikan Yesus adalah nomor 1, sedangkan yang lainnya 0. Jika nilai-nilai 000 itu tanpa ada angka 1, maka nilai-nilai 0 itu sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita jangan dibutakan oleh pekerjaan, dibutakan oleh kesibukan, dibutakan oleh keduniawian. Karena itu semua tidak akan bernilai tanpa kita menjadikan Tuhan Yesus nomor 1. Semoga kita semua selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala aktivitas pekerjaan kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga cara yang paling mudah adalah dengan mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh bahagia pada hari ini kami bisa mendengarkan sabda-Mu, dan karena belas kasih-Mu Engkau telah menyembuhkan orang buta itu. Dan semoga teladan dari orang buta itu ada dalam diri kami, yaitu dengan kerendahan hati dia meminta dan meminta kesembuhan, dan dengan kerendahan hati pula imannya telah menyembuhkan dia, dan orang buta itu bisa melihat lagi dan memuji-muji Engkau dan mengikuti Engkau penuh dengan sukacita. Semoga kami pada hari ini pula menjalankan aktivitas kami penuh dengan sukacita, karena kami telah melihat Engkau dengan sukacita, dan karena iman kami Engkau telah menyembuhkan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.